Hai Frenzy Members, Merdeka! Senang banget nih kita bisa kembali berjumpa dalam online service kita hari ini, spesial Independence Day. Tenang, ibadah kita hari ini nggak bakal ada upacara benderanya, oke? Nah, terus spesialnya apa dong? Simak aja terus sampai ibadah ini selesai. Oh ya, aku sangat mengapresiasi banget buat kalian yang udah join ibadah ini on time dan setia mengikuti kita sampai sekarang ini. Terus ikuti sampai minggu-minggu yang akan datang. Dan mungkin kalau dari kalian yang baru pertama kali join, aku ucapin welcome. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang baik di Youth Frenzy. Nah, sebelum kita mulai, aku mau minta buat kalian biar fokus, siap dalam posisi yang baik, jangan tiduran, dan sambil mengerjakan yang lain ya. Share firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Kak Ben dengan judul Notification. Ngomong-ngomong tentang notification nih, jangan lupa ya, turn your phone into don't disturb mode, biar nggak keganggu sama notif yang masuk. Dan satu lagi, sebelum aku berdoa, nanti di akhir jangan di-close dulu YouTube-nya, karena akan ada pengumuman lomba yang akan Youth Frenzy adain, oke? Oke, yang masih di kamar mandi, yang masih makan, yang masih di luar rumah, yang masih sibuk sendiri, yuk buruan kita mau mulai nih. Oke, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, mengucap syukur buat waktu yang Tuhan boleh beri untuk setiap kami supaya kami bisa mengikuti Frenzy Online Service ini. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa fokus mengikuti ibadah dan kami bisa mendapatkan sesuatu Tuhan. Terima kasih, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah guys. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami hidup
Hi friends and members, glad to see you again in this online service special Independence Day. Kali ini kita sedang memperingati ibadah spesial Independence Day dan aku juga mau mengucapkan selamat Hari Merdeka nih buat kita semuanya friends and members. Aku berharap di momen kemerdekaan kali ini kita bisa teringat kembali akan jasa orang-orang yang ada di sebelum kita yang di mana perjuangan mereka membuat kita saat ini bisa merdeka, bisa bebas dari segala penjajah di zaman itu. Yuk, sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan pada saat ini, yuk kita hampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Saat ini kami beribadah di momen kali ini, kami memperingati kemerdekaan yang sudah Kau berikan, kami ucap syukur buat itu. Kami mau mendengarkan sedikit sharing firman Tuhan, biarkan apa yang disampaikan ini menjadi suatu berkat yang menguatkan dan memerdekakan, yang memberkati setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga berkati teman-teman yang akan mendengarkan, agar kami bisa sama-sama fokus, dan kami bisa sama-sama diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Topik kita hari ini adalah notification, atau kalau kalian nggak tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah pemberitahuan. Nah, tadi di awal sudah ada sedikit cuplikan dari announcer yang ngomong tentang turn off your notification. Nah, tujuannya apa? Tujuannya juga disebutkan tuh sudah sama announcernya, biar kita nggak terganggu selama jalannya ibadah ketika ada notif yang masuk. Kalau ada yang ngechat kalian. Ups. Nah, emang bisa terganggu ya? Ya bisa lah. Setiap informasi yang masuk atau katakanlah pemberitahuan yang masuk itu ketika kita fokus nih beribadah, tiba-tiba ada notif yang masuk, kita akan kepikiran, wih, apa tadi notif yang masuk ya? Kok dia ngechat aku ya? Kok aku dicat sama atasanku di Sabtu-Sabtu kayak gini? Wah, ada apa ini? Kita juga pasti akan kehilangan fokus ketika kita menerima notification, ketika kita beribadah. Atau bayangin gini, ketika kalian ibadah tiba-tiba ada si X gitu ya, notifnya muncul gini, X is mentioned you in their story. Wah, kebetulan X ini adalah seorang yang sudah kalian incar, sudah kalian deketin, sudah kalian perjuangkan untuk dimerdekakan, tiba-tiba dia mention kalian di story. Nah, coba seandainya notif itu muncul ketika kalian ibadah, apa yang akan kalian lakukan? Aku yakin kalian akan galau, gupuh antara lanjut atau udahan ibadahnya. Ayo, kalau kalian pernah di momen kayak gitu, kalian memutuskan yang mana nih? Tetap beribadah atau kalian buka mention itu dengan pikiran, aduh kalau ini nggak segera dibuka, aku akan ketinggalan nih. Nanti orang-orang yang lain akan tahu duluan. Aku, ya udahlah, ibadah nanti aja. Lagian kan bisa di-replay nanti. Wah, ayo, adakah kalian yang kayak gitu? Wah, coba kalau mungkin kalian ada di situasi itu, apa yang akan kalian lakukan? Ternyata tiba-tiba pas dibuka, ya paid promote. Iya. Oke. Ada beberapa hal tentang pemberitahuan yang mungkin juga aku pikirkan dan aku akan sampaikan di saat ini. Pemberitahuan itu membuat kita tahu apa yang sebelumnya kita nggak tahu atau apa yang sebelumnya kita nggak ngerti. Pernah nggak kalian foto-foto gitu ya, fotoin pemandangan, videoin, terus kalian mungkin nggak pernah ke tempat itu, kalian jepret nih foto di sana. Tapi ketika beberapa waktu kemudian, kalian lihat tuh di galeri kalian, mana ya foto tadi, video tadi kok nggak ada. Ternyata ada pemberitahuan yang kalian lewatkan. Di pemberitahuan di situ ada yang muncul insufficient phone storage atau memori kalian ternyata penuh. Dan ternyata momen yang tadi kalian jepret itu nggak ke-save. Iya, aduh, nggak enak ya, nyesek ya rasanya. Nah, itu pemberitahuan buat kita tahu apa yang sebelumnya kita nggak tahu. Yang berikutnya, pemberitahuan juga membuat kita notice akan sesuatu. Kalian mungkin lagi ngechat seseorang gitu ya. Aduh, aku ngechat si Priska ini kok nggak balas-balas ya? Ya, ternyata ada pemberitahuan yang muncul. Priska is going live in Instagram gitu ya. Is going live now with siapa gitu. Iya, ternyata dia lagi live, pantas kok chatnya nggak dibalas gitu ya. Misal seperti itu. Damai, Pris. Oke.
pemberitahuan yang selanjutnya kadang baik, tapi kadang juga nggak baik. Pemberitahuan yang baik, contohnya seperti kalian yang mungkin sedang mencari pekerjaan, sudah apply ke sana kemari, tapi nggak kunjung dapat kabar. Tiba-tiba suatu ketika momen yang ditunggu datang, ada pemberitahuan yang masuk tuh di handphone kalian, dari email ataupun dari LinkedIn, dari Jobstreet, dan dari manapun itu yang menunjukkan kalian diundang untuk mengikuti tes awal, tes seleksi awal. Wah, aku yakin kalian juga pasti akan berubah saat itu. Kalian akan langsung happy, kalian akan langsung bahagia saat itu. Ini momen yang aku tunggu-tunggu. Nah, itulah sometimes pemberitaan itu kadang baik, tapi ada juga momen di mana pemberitahuan itu malah merusak atau menghancurkan kebahagiaan kita, menghancurkan mungkin mental health kita. Ketika kalian, bayangkan kalian menjadi seorang yang cukup dikenal sama orang-orang, banyak yang follow kalian gitu. Jadi setiap menit atau setiap beberapa menit sekali pasti ada yang mention kalian di story, ada yang nge-reply story kalian, ada yang nge-DM kalian, ada yang komen, ada yang nge-tag kalian, ada yang nge-chat kalian, atau mungkin kalau kalian juga punya all shop gitu ya, banyak yang beli, ya puji Tuhan. Tapi di satu sisi kalian juga pasti akan terganggu, karena kalian rasanya nggak akan bisa lepas dari handphone kalian, karena pemberitahuan itu akan muncul setiap saat. Nah, di saat seperti itulah momen di mana pemberitahuan itu nggak baik buat setiap kita, juga bisa merusak kesejahteraan yang ada di diri kita. Dan mungkin ketika waktu itu datang, itulah saatnya kalian mengaktifkan airplane mode kalian atau don't disturb mode yang ada di handphone kalian, supaya kalian nggak terganggu sama pemberitahuan-pemberitahuan yang masuk di handphone kalian. Ada juga tuh, aku punya teman yang seperti itu. Jadi ketika hari biasa cukup banyak notif yang masuk, chat yang masuk, pemberitahuan yang tiba di handphonenya, akhirnya dia memutuskan di hari Sabtu, di hari weekend, dia puasa sosmed, dan akhirnya dia memutuskan untuk me time. Nah, memang perlu tuh di tengah hal yang seperti itu untuk mengambil me time. Nah, itu tadi beberapa hal tentang pemberitahuan. Nah, sekarang kita mau move nih tentang sejarah Indonesia. Wah, jangan bosen nih, kalian jangan ketiduran. Kalian bisa simak tentang cerita yang akan aku sampaikan ini. Kan zaman dulu belum ada handphone tuh. Pernah nggak kalian kepikiran gimana caranya orang-orang tahu kalau di tanggal 17 Agustus 1945 ada proklamasi kemerdekaan? Kalian pernah bayangin nggak gimana caranya ya? Kok bisa? Itu cuma dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Betul ya? Ya, dilakukan di sana. Tapi gimana caranya? Ternyata orang-orang semua tahu, bahkan yang sampai pelosok-pelosok di desa-desa pun tahu kalau ternyata Indonesia sudah bebas dari yang namanya penjajah. Kalian pernah kepikiran nggak hal itu? Atau kalian pernah cari nggak hal itu di Google atau di manapun? Kalian pernah tanyakan itu nggak sama guru sejarah kalian? Nah, karena gini, seandainya waktu itu Bung Karno dan Bung Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan ya. Dia sudah mendeklarasikan kemerdekaan, tapi ternyata orang-orang nggak pada tahu. Aku kira usahanya akan percuma atau sia-sia ya kan di zaman itu. Karena aku punya kutipan kayak gini, kejadian yang mengagumkan hanya menjadi sekedar kejadian biasa kalau tidak ada pendeklarasian. Ini penting, jadi ingat-ingat ya, kata-katanya coba direnungkan lagi. Kejadian mengagumkan hanya menjadi sekedar kejadian biasa kalau tidak ada pendeklarasian. Coba kalian renungkan, coba kalian berhenti sejenak dan pikirkan. Betul nggak apa yang aku omongkan? Karena dari itu yang paling penting adalah gimana caranya buat menyebarkan itu. Gimana caranya buat membagikan, gimana caranya untuk mendeklarasikan sesuatu. Karena sekali lagi, hal yang luar biasa kalau itu nggak disebarkan, pasti hanya menjadi hal yang biasa. Betul kan? Nah, terus kembali lagi ke pertanyaan tadi. Gimana caranya memberitahukan ke semua bangsa Indonesia kalau Indonesia sudah merdeka? Aku punya sumber dari buku Cerita Perang Kemerdekaan Indonesia karya Mujiba Utami yang aku kutip dari kompas.com. Di situ
disebutkan cara menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan beberapa metode. Jadi sampai sini kalian jangan bosan, please. Ini sebuah pengetahuan buat kalian yang studi ilmu IPS. Mungkin ini berguna buat kalian, atau yang nggak studi pun, ini menjadi suatu ilmu umum, pengetahuan umum buat kalian, sehingga kalian juga nggak melupakan sejarah Indonesia. Setidaknya kalian tahu. Ya, gimana caranya? Yang pertama, lewat radio RRI waktu itu. Masih nama Jepang di zaman tahun 45 itu. Dan beritanya pun nggak langsung pagi itu. Kita sama-sama tahu kalau waktu itu dideklarasikan sekitar jam 10 pagi ya kan. Tapi beritanya nggak langsung bisa tersebar. Sekitar jam 7 malam, baru bisa disiarkan lewat radio. Kemudian ada metode lainnya, lewat surat kabar, Suara Asia dan Cahaya yang terbit di Surabaya dan di Bandung. Itu pun juga nggak di tanggal 17, tapi di tanggal 18, di besoknya, baru bisa disebarkan. Terus yang selanjutnya ada kantor Berita Antara. Ini pun sempat dapat penolakan, sempat dapat perlawanan dari pihak penjajah, dari Jepang. Ya jelas lah, penjajah mana sih yang mau budaknya itu akhirnya merdeka dan bebas untuk nggak bekerja sama mereka lagi, ya kan? Tapi karena perjuangan pemuda di zaman itu, maka akhirnya siaran kemerdekaan itu bisa mengudara. Yang berikutnya ada pengutusan anggota PPKI. PPKI bukan PPKM, ya, ke berbagai daerah di Indonesia, ada Aceh, Medan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penggunaan media lain seperti poster, pamflet, spanduk, dan lain-lain. Itulah beberapa metode yang digunakan untuk memberitahukan kemerdekaan Indonesia, sehingga orang-orang semua tahu, satu Indonesia tahu kalau Indonesia sudah merdeka di zaman itu. Ternyata masih banyak diperlukan perjuangan ya, nggak berhenti sampai 17 Agustus jam 10 pagi, nggak hanya berhenti sampai situ, tapi adalah bagaimana kelanjutannya. Ini momen yang krusial, karena jika seandainya berhenti di jam 10 pagi di 17 Agustus ini dan ternyata nggak disebarkan, semuanya sia-sia, semuanya percuma, ya kan? Coba dipikirkan apa yang aku bilang. Kemudian saat ini kita masuk nih di cerita tentang Alkitabnya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan juga yang dipakai sama Tuhan secara luar biasa. Dia juga dipakai Tuhan buat membebaskan sebuah bangsa dari perbudakan. Kalian tahu nggak siapa nih? Musa, ya kan? Musa. Aku yakin di zaman Musa belum ada radio, belum ada surat kabar, ataupun belum ada handphone. Nah, terus gimana caranya orang-orang tahu kalau ternyata Musa yang dipanggil Tuhan buat membebaskan umat Israel? Gimana caranya Musa mendeklarasikan kebesaran Tuhan ke Fir'aun sehingga Fir'aun yang keras kepala itu bisa berubah? Gimana caranya Musa yang nggak pinter buat ngomong bisa dipakai Tuhan buat memimpin bangsa Israel yang keras kepala? Wah, inilah keajaiban Tuhan, inilah kebesaran Tuhan yang waktu itu dipakai lewat Musa. Akhirnya Musa bisa menjadi deklarator, menjadi seorang yang mengagung-agungkan Tuhan, sehingga orang-orang semuanya tahu kalau Tuhan yang disembah sama Musa adalah Tuhan yang besar. Di sini aku punya beberapa poin nih tentang itu. Aku cuma punya 2 poin, jadi singkat. Kalian juga jangan ngantuk, jangan bosan, karena ini juga akan berakhir nggak lama lagi. Semoga, oke? Poin yang pertama, Tuhan memberitahukan kebesarannya lewat kejadian ajaib, supaya kita bisa terkagum. Tuhan itu bisa pakai cara apa aja loh buat melakukan sesuatu, dan caranya itu unik, yang buat kita terkagum. Apalagi sifat dasar manusia itu mudah dikagumkan akan sesuatu. Suka kepo dan suka hal-hal yang aneh, ya kan? Itu sifat dasar manusia. Nah, ingat nggak pertama kali ketika Musa dipanggil Tuhan itu lewat apa? Lewat semak duri yang menyala tapi nggak terbakar. Wow, aku yakin ini juga membuat sesuatu yang viral di zaman itu kalau seandainya sudah ada sosmed. Kita lihat apa reaksi Musa di kala itu. Keluaran 3 ayat 2-3. Di situ malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari tengah-tengah semak.
Musa melihat semak itu menyala tetapi tidak terbakar. Luar biasa, pikirnya. Semak itu tidak terbakar. Baiklah kulihat dari dekat. Tuh kan, kepo sudah ada dari zaman Musa. Jadi nggak heran kalau orang-orang sekarang pun sama hal-hal yang nyeleneh dikit, hal yang nggak masuk akal dikit, mereka suka, mereka kagum. Karena memang ya sifat dasar manusia itu. Dan itu adalah modal dasar yang dipakai Tuhan untuk membuat manusia itu tertarik. Nah, ya kayak Musa itu tadi, ya kan? Selanjutnya, kisahnya aku lanjutkan di ayat yang ke-3 sampai yang ke-10. Tuhan tahu penderitaan yang dialamin sama bangsa Israel. Akhirnya Tuhan utus Musa. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, Tuhan maksudnya, telah mengutus aku, Musa, kepadamu, bangsa Israel. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, ini yang harus dilakukan oleh Musa. Kumpulkan para tua-tua dan ngomong, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku, tangan Tuhan, dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang mengagumkan. Ya kan? Yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Di sini diceritakan bahwa Tuhan harus pakai cara yang ajaib, cara yang mengagumkan, cara yang tidak masuk akal, supaya Fir'aun bisa berubah dan dia bisa luluh. Apa aja? Itu yang dilakukan oleh Tuhan lewat Musa. Ketika tongkat Musa yang dilemparkan berubah menjadi ular, orang-orang udah mulai terkagum, ya kan? Ketika orang Mesir nggak bisa mandi, nggak bisa minum, nggak bisa cuci muka, karena semua airnya berubah jadi darah. Itu hal yang mengagumkan berikutnya. Kemudian juga ada kata, ada belalang, ada hujan es, penyakit sampar pada ternak, ada gelap gulita, sampai akhirnya tulah ke-10, anak sulung, harus mati. Itu yang akhirnya membuat Fir'aun berubah. Dia akhirnya tahu kalau yang ngomong sama dia ini bukan Musa, tapi Tuhannya yang besar. Tuhan melakukan perkara yang ajaib, Tuhan melakukan perkara yang mengagumkan, supaya Fir'aun tahu, dan akhirnya Fir'aun bisa melepaskan bangsa Israel. Manusia itu harus dibuat kagum dulu, baru dia notice, baru dia masukkan itu di pemikirannya, bisa apa istilahnya, nancep. Wow, mantep ya, nancep di pikirannya. Karena kagum itu membuat kita selalu kepikiran, wih, kok bisa ya kejadian itu?
Ya kan, orang-orang zaman sekarang pun kalau pengen viral juga dia pasti akan memikirkan segala sesuatu cara yang dia bisa lakukan, yang dia bisa bagikan supaya dia terkenal, supaya dia bisa dikenal sama semua orang. Atau gini. Bayangin, kalau seandainya kejadian yang dialamin di Mesir itu terjadi di Sidoarjo. Wow, bayangin ya, air laut Kenjeran terbelah dua, jalan ke Madura sudah nggak perlu pakai jembatan Suramadu. Atau ketika ada fenomena alam, ada tiang tinggi besar, atasnya ada nyala api, lewat dari Taman Pinang sampai Gedangan. Atau ada hujan es, ada hujan katak. Waduh, jijik ya. Kalau tiba-tiba ada hujan katak-katak di seluruh rumah kalian, aduh, menyeramkan sekali. Siapa yang nggak tahan buat menyebarkan segala berita itu? Wih, Sidoarjo dalam sehari viral karena berbagai hal yang mengagumkan itu. Ya kan, karena orang mau pakai cara apapun, dia bisa menyebarkan apapun supaya dia terkenal. Karena dia kagum, dia mau menyebarkan itu. Well, waktu kita kagum, kita ini pasti akan notice. Dan ketika kita notice, itu membuat kita mau membagikan itu. Karena apa yang membuat kita berkesan, kita juga mau bagikan agar orang lain juga terkesan. Itu poin yang pertama. Ya, diingat, Tuhan bisa pakai cara yang mengagumkan. Yang berikutnya, yang kedua, Tuhan yang besar mampu membuat seseorang diubahkan. Tadi juga udah aku singgung di awal kalau Fir'aun dipaksa dengan tangan yang kuat, oleh tangan Tuhan dengan perbuatan yang ajaib, baru dia akhirnya bisa berubah. Dia yang keras kepala, akhirnya dia bisa melunak dan membebaskan budaknya, bangsa Israel. Di kala itu, dia harus mengalami berbagai hal yang nggak enak, yang akhirnya membuat dia berubah. Nah, tapi selain kejadian yang nggak enak itu, aku mau ambil dari sisi yang lain. Ketika kejadian yang nggak enak buat si Fir'aun, tapi luar biasa buat bangsa Israel, bahkan kita yang mendengarnya sekarang itu bisa terkagum. Ini sungguh mengubahkan seseorang. Tahu seseorang ini siapa? Seseorang ini adalah Yitro. Siapa Yitro? Yitro adalah mertua dari Musa, dia imam di Midian. Kalian bisa lihat di Keluaran 18 ayat 1, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Midian itu bukan bangsa yang kenal sama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kita. Orang Midian nggak kenal, dan bahkan dia mungkin nggak menyembah Allah. Kita bisa lihat di sini, ceritanya ada di Bilangan 31 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Di sini Tuhan mau kalau Israel itu membalas orang Midian. Loh, emang ada apa? Apa yang terjadi? Singkat cerita, karena sebelumnya terjadi perang antara bangsa Israel dan Midian, Israel menang. Tapi orang Midian nggak dibunuh habis, para perempuannya disisakan. Dan akhirnya perempuan-perempuan dari orang Midian ini yang tersisa menikah atau jadi satu, menikah dengan orang Israel, dan pada akhirnya Israel mendua hati. Mereka menyembah Baal Peor. Coba kalian nanti bisa melihat di Bilangan 31 ceritanya secara keseluruhan. So, berarti kalau kembali lagi ke cerita Musa, Yitro adalah imam orang Midian. Orang Midian nggak kenal Allah. Mereka nggak menyembah Allah. Tapi ini yang dilakukan Musa. Musa menceritakan kejadian luar biasa yang dialaminya. Kita lihat di Keluaran 18 ayat 8-12. Sudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Fir'aun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, ini deklarasi iman dari Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Fir'aun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan, bisa kalian highlight ya di sini, bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah huruf kecil. Sebab
ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan ayat ke-12, ini yang akhirnya perbuatan yang menjadi pengokohan akan deklarasi imannya tadi. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Yitro berubah. Dia yang awalnya nggak kenal sama Allah Israel, akhirnya berbalik dan berubah. Karena apa? Karena cerita yang diceritakan oleh Musa tentang kejadian ajaib yang dialaminya. Yitro itu mertuanya Musa, dan mereka tinggal bersama kurang lebih 40 tahun sebelum akhirnya Musa kembali ke Mesir waktu itu. Jadi, aku yakin Yitro tahu segala kebiasaannya Musa. Yitro tahu Musa itu orangnya kayak gimana, dia itu nggak bisanya melakukan hal apa, dia pinter ngomong apa enggak. Aku yakin Yitro tahu. Tapi mungkin ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, dia pamitan sama Yitro dan kembali ke Mesir. Yitro mungkin ragu ya, beneran Musa yang kayak gini dipakai Tuhan. Tapi akhirnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Musa sedang memimpin, sedang membawa orang Israel yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan mungkin ya, nyawa yang dia bawa. Dia mengalami hal yang luar biasa. Dia akhirnya bisa sampai ke Yitro, bertemu. Dulu yang dia awalnya sendirian, dia sekarang bisa membawa begitu banyak orang. Gimana dia nggak terkagum? Gimana dia nggak kaget kalau beneran ternyata yang bersama dengan Musa adalah Tuhan yang besar? Wow! Jangan sampai kita ngalami sendiri hal yang nggak enak kayak Fir'aun, dipaksa dengan tangan yang kuat, dengan musibah, dengan hal yang nggak menyenangkan, baru kita berubah. Jadilah kayak Yitro. Yitro itu bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia mendengar kesaksian dari mantunya, dia mendengar dari orang terdekatnya itu, kemudian dia memutuskan untuk berubah. Dia percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu berkuasa, so nggak ada alasan buat kita nggak mengikuti dia. Wow! Dari apa yang sudah aku jelasin ini, jujur aku sendiri juga merenungkan ini kayak, wow, aku dapat sesuatu yang besar. Cerita ini sungguh luar biasa, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita yang sungguh amat besar dari apapun. Aku yakin pasti banyak hal besar dan banyak hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan aku, kehidupan kalian semuanya. So, saat ini yang perlu kita lakukan apa? 3 hal secara singkat aku sebutkan ke kalian. Yang pertama adalah recall kembali kejadian yang mengagumkan. Ingat kembali apa yang pernah kalian alami, bagaimana Tuhan sudah tolong kalian, bagaimana mujizat terjadi di orang tua kalian, bagaimana kalian mengalami kesembuhan dari penyakit yang mungkin sudah lama kalian alami, atau berbagai hal lainnya tentang kebesaran Tuhan yang pernah kalian dengar. Ingat semuanya itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, sadari bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Segala hal yang pernah kalian alami itu sudah dirancangkan Tuhan. Kalau waktu itu kalian nggak menyadari itu, kalau kalian nggak tahu itu adalah Tuhan, maka mungkin sekarang kalian nggak bisa survive sampai di titik di mana kalian berdiri sekarang. Ingat semuanya itu adalah campur tangan Tuhan. Tuhan yang sudah merancangkan itu buat kita semua. Dan yang terakhir, yang ketiga, deklarasikan, beritahukan, kasih pengumuman ke semua orang kalau kita punya Tuhan yang besar. Gimana caranya? Caranya simple. Mungkin kalau sekarang kita sedang berada di zaman sosial media, kalian bisa share story, share post di dalam story kalian. Meskipun ya, kalau kalian share itu, viewers kalian akan turun drastis, tapi that's okay lah. Itu cara yang simple yang bisa kita lakukan. Kita mungkin juga bisa mengirimkan ayat perenungan kita ke orang-orang terdekat, orang-orang yang kalian tahu mereka akan merespon kalian dengan baik. Nggak perlu sampai kalian menyebarkan satu Sidoarjo, satu gereja. Harus tahu, nggak cukup dengan orang-orang terdekat untuk kalian bisa mensaksikan kebesaran Tuhan itu, atau hanya sekedar lewat obrolan ringan, atau dari FC nih yang paling sering kalian lakukan. Jangan bosen buat melakukan itu. Karena setiap kali kalian melakukan itu, kalian sedang mendeklarasikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kalian. Jangan pernah bosen. Minggu ini sharing, minggu depan sharing, 2 minggu lagi sharing, bulan depan, 2 bulan lagi, kok sharing terus? Ingat,
yang sedang kalian lakukan adalah sedang memberitakan kalau kalian punya Tuhan yang besar. Jangan malu buat mengakui itu. Ini cara yang cukup mudah untuk kalian lakukan. Aku ulangin lagi ya. Kejadian mengagumkan hanya sekedar kejadian kalau tidak ada pendeklarasian. Hari ini kita belajar tentang momen bersejarah bangsa Indonesia yang ternyata hanya sekedar momen biasa kalau ternyata berita itu nggak pernah disebarluaskan. Kalau ternyata berita itu hanya berhenti di tanggal 17 Agustus dan nggak ada kelanjutannya. Ya kan? Kita juga mengingat kembali tentang cerita Musa yang bukan siapa-siapa Tuhan pakai untuk mendeklarasikan dia membawa nama Tuhan yang besar sehingga orang-orang tahu mereka sedang berperkara dengan Tuhan. Firaun berubah, Yitro juga berubah menjadi lebih baik. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan perlu setiap kita mendeklarasikan agar semua orang juga tahu kalau Tuhan ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar mengatasi segala apapun. Amin. Semoga kalian belajar sesuatu dan kalian bisa mengimplementasikan ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yuk, kita akhiri dengan kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu, atas sedikit sharing yang hamba-Mu sampaikan ini, yang hamba-Mu ceritakan. Biarkan apa yang disampaikan ini nggak hanya berhenti sampai di sini, tapi kami bisa meneruskan itu dalam kehidupan kami. Kami nggak malu untuk mensaksikan kami bawa nama-Mu, nama Tuhan yang besar, nama Allah di atas segala Allah, Tuhan yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang sedang kami alami sekarang atau apapun hal yang sedang kami hadapi sekarang. Biar kami punya kekuatan, biar punya kami keberanian untuk kami bisa sharingkan kebesaran Tuhan itu yang begitu luar biasa, yang nggak ada tandingannya, yang sungguh berarti buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar seperti-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami bisa bergerak memberitakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga selesai dalam ibadah kami sekarang. Biarkan ibadah ini bisa terus kami renungkan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa mempraktekannya juga dalam kehidupan kami. Kami mau mengakhiri video ini, biarkan berkat-Mu turun, bercurah buat setiap kami, diberkati dalam setiap sekolah kita, berkati dalam setiap pekerjaan, setiap perkuliahan, atau apapun yang sedang kita hadapi, penyakit apapun yang mungkin juga sedang kita alami sekarang, Tuhan yang mampu pulihkan itu semua. Biarkan kami selalu menyadari, kami selalu bersukacita, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih pertemukan kami kembali, Tuhan, di minggu-minggu berikutnya, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, dan tentu dengan bersemangat, karena kami menyembah Engkau, Tuhan yang hidup. Terima kasih di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Well, kita udah dengerin sebuah message yang mengingatkan kita tentang notification. Pemberitahuan berguna untuk kita mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum kita tahu. Aku kutip satu quotes nih ya. Kejadian mengagumkan hanya sekedar kejadian kalau tidak ada pendeklarasian. So, yuk deklarasikan dan kasih tahu semua orang kalau kita punya Tuhan yang besar yang mampu melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Nah, seperti yang tadi aku udah janjiin di awal, Youth Frenzy lagi mengadakan lomba untuk memperingati kemerdekaan. Jadi kalian dengerin dan simak baik-baik instruksi yang akan aku sampaikan. Nih, habis gini, jangan sampai menyesal nggak dengerin. Dalam 1 minggu ke belakang, Youth Frenzy rutin share story seputar kemerdekaan. Ada yang lagu, ada quotes, ada fun fact, dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari game kali ini. Kalau kalian simak dan perhatikan, di setiap story-nya ada satu kata yang berbeda dengan kata yang lain. Tugas kalian adalah susunlah kata-kata tersebut menjadi beberapa judul lagu nasional. Yang pasti ini lebih dari satu judul, ya. Nah, kalau kalian udah nemu, langsung jawab aja di kolom Q&A di story Instagram Youth Frenzy yang akan diupload setelah ibadah ini selesai. Ingat ya, kata-katanya yang sesuai dengan yang ada di masing-masing story. Dan tenang aja, semua story-nya udah kita masukin di highlight dengan judul Independent Day 21. Ini di sini ya, Independent Day 21.
Pemenangnya nanti akan ada 3 orang, dan ini adalah 3 orang tercepat dan berhasil menjawab sesuai dengan ketentuan. Berhadiah nggak sih? Ya jelas dong berhadiah. Hadiahnya nanti akan sangat useful banget buat kalian, apalagi di masa sulit kayak sekarang ini. Gimana? Udah ngerti kan? Udah siap cari? Udah siap jawab? So, good luck buat kalian ya guys. Finally, aku kira sampai sini aja ibadah kita hari ini. Jangan bosen-bosen untuk berjumpa lagi di minggu depan, dan jangan lupa juga buat join FC kalian masing-masing. See you and God bless you.